RRI Digital. Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusantara Pandangan dimanapun berada. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di 92,4 MHz. Dan seperti biasa, di pukul 9 pagi ini, setiap hari Selasa kita ada di program Beranda Perempuan. Dan Anda bisa juga mendengarkan kami melalui frekuensi 92,4 MHz dan juga melalui RRI streaming rri.co.id, kemudian RRI digital dan live YouTube Pro 4 RRI Padang. Dan pagi ini kita sudah bersama narasumber kita di Beranda Perempuan. Kita coba sapa dulu, ada Ustazah Fadilah Caniago dari Muslimah Tonggak Nagari. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, apa kabar Ustazah? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga sehat ya. para pendengar Pro 4 juga dalam kondisi sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, Zah. Amin Allahumma amin. Oke. Dan untuk tema kita pagi hari ini, Zah, masih berkaitan ya dengan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, yakni kemerdekaan dalam perspektif perempuan Minang. Betul sekali. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Zah, seperti apa kemerdekaan dalam perspektif perempuan Minang ini? Jadi ini mumpung ya kemarin 17 Agustus Indonesia merayakan kemerdekaannya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kemerdekaan ini sebenarnya tidak bisa kemudian hanya merujuk kepada perasaan saja ya. Tapi harus merujuk kepada apa sih definisi sebenarnya kemerdekaan itu sendiri gitu. Nah, termasuk apakah memang negara kita ini dalam kondisi merdeka pun harus merujuk kembali kepada definisi itu sebenarnya gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya kemerdekaan itu? Nah, maka kalau kita merujuk kepada KBBI sendiri, kemerdekaan itu artinya adalah lepas ya atau bebas tanpa tekanan atau tidak terkekang, tanpa tuntunan, independen. Ya, nah independensi ini ya, ini menjadi kunci sebenarnya gitu ya. Kemudian juga mandiri. Nah ini semuanya adalah atau leluasa juga ya. Ini semuanya adalah definisi mandiri menurut KBBI itu sendiri. Berarti yang dimaksud dengan kemerdekaan itu adalah ketika kalau kita kembalikan kepada individu ya, ketika seseorang itu dia berhak atau dia bebas untuk kemudian menentukan apa yang menurut dia, menurut prinsipnya itu memang memiliki kemandirian atau tidak atau tidak dalam kekangan ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kemerdekaan dengan perspektif perempuan Minang, maka harusnya kita kembalikan lagi apa yang dimaksud dengan kemandirian itu, apa yang dimaksud tidak dikekang tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat kepada perempuan Minang, ternyata perempuan Minang itu dari awal ya itu hidupnya itu merdeka gitu. Kenapa? Karena memang perempuan Minang itu diberikan kemandirian. Bahkan diberikan posisi yang luar biasa sehingga tanpa perlu menuntut hak pun atau perlu menuntut apa yang harus diberikan kepada mereka kaum perempuan ini sudah otomatis diberikan sendiri oleh adat itu. Karena apa? Karena adat itu sendiri bersendika sara. Nah gitu. Jadi ketika kita mengembalikan kenapa perempuan Minang bisa mendapatkan kebebasan, hak yang penuh, otoritas yang luar biasa, bahkan kedudukan kepemimpinan meskipun itu adalah non formal, ternyata memang Islam telah memberikan hal itu semua. Jadi kemerdekaan perempuan sejati itu sebenarnya adalah ketika Islam itu turun atau Islam itu datang dan itu membebaskan hak-hak perempuan kayak gitu. Jadi kenapa perempuan Minang apakah perempuan Minang perlu menuntut haknya? Nah, mungkin hak yang dituntut itu adalah mengembalikan kembali kepada porsi atau kembali pada kondisi awal yang memang telah diberikan haknya oleh sang pencipta atau dalam hal ini juga hak yang telah diberikan oleh adat secara keumuman kayak gitu.
Ya, artinya sistem adat sebenarnya sudah menentukan ada kemerdekaan untuk para perempuan Minang. Betul. Tapi merdekanya ini bukan bebas sebebas-bebasnya ya, Zah, ya? Iya. Kalau bebas sebebas-bebasnya, nah ini yang kemudian berarti apa? Berarti dia tidak punya pegangan atau dia tidak punya aturan. Iya. Kalau bebas yang begitu itu bukan bebas sebenarnya, itu liar. Liar. Nah, jadi bebas dengan liar ini memang berbeda. Kalau liar itu tanpa aturan. Kalau bebas itu dia berjalan, misalnya begini, kita berjalan di jalan raya kayak gitu, bebas kan? Iya. Tetapi dalam hal ini ada jalur kanan, ada jalur kiri. Iya. Nah, silahkan selama dia berjalan di jalur kiri dia bebas kayak gitu. Kalau dia berjalan di jalur kanan bebas. Kembali lagi, apakah bebas dia untuk kemudian selonong boy, motong kiri motong kanan, rem mendadak? Ya bukan begitu juga, begitu kan? Kendali bebasnya itu di setirnya, tapi di aturan jalan raya. Maka dia tetap harus terikat dengan aturan-aturan sehingga apa? Dia tidak bisa menabrak ke kanan dan ke kiri. Dalam hal ini yang akan merugikan tidak hanya orang lain tetapi sesungguhnya itu merugikan dirinya sendiri kayak gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kebebasan, bebas itu adalah ketika kita berhak melakukan apa saja menurut pendapat kita, menurut prinsip kita, dan itu tidak merugikan kita dan orang lain, seperti itu. Tetapi kembali lagi, bagaimana kemudian kita meyakini bahwa itu adalah prinsip yang benar, bahwa itu adalah tidak akan merugikan diri kita dan tidak akan merugikan orang lain. Nah, berarti apa? Kita harus punya standar. Makanya di sini kalau di jalan raya tadi punya rambu-rambu gitu. Nah, rambu-rambu itulah yang menjadikan kita bebas. Oh, mau belok kanan boleh nggak? Boleh, boleh kanan. Mau balik kanan boleh nggak? Boleh balik kanan. Tapi di dalam aturan rambu-rambu sehingga apa? Kalau kita mau balik kanan, mau belok kanan, silahkan. Selama dalam rambu-rambu itu, maka Anda bebas untuk belok di mana saja. Jadi, bukan berarti bahwa bebas itu tidak diatur, tetapi bebas itu adalah berjalan dengan dengan pilihan sendiri, tetapi dalam aturan yang aturan yang kemudian tidak akan merugikan kayak gitu. Berarti prinsipnya ini atau aturannya ini, nah ini dikembalikan ke siapa kayak gitu. Betul. Kalau dikembalikan kepada diri sendiri, liar lagi. Betul. Gitu. Nah, berarti apa? Dikembalikan kepada siapa sih yang membuat aturan. Kalau Islam itu menjadikan bahwa Allah lah atau syari' lah itulah yang membuat aturan. Nah, kalau adat bagaimana? Aturan itu memang ada aturan dari adat, tapi adat tidak akan berdiri sendiri kalau tidak aturan yang kemudian disandarkan kembali kepada syara. Nah, gitu. Oke. Kalau menurut Ustazah nih, di zaman sekarang, lagi-lagi kita memang harus membandingkan ya. Betul. Karena kita berada di zaman sekarang. Menurut Ustazah, perempuan Minang terutama ya, ini banyak menyalahartikan gak sih, Zah, kebebasan itu seperti apa? Apalagi dengan kebebasan teknologi yang kita pakai sekarang itu apapun pengaruh dari luar masuk. Betul. Jadi yang sedihnya sekarang itu perempuan itu merasa sering terkungkung, merasa bahwa mereka itu terpenjara, sehingga menuntut kebebasan tanpa memahami apa yang mengungkung tersebut dan apa itu kebebasan itu sendiri kayak gitu. Nah, itu harus difahami sebenarnya. Berarti apa? Ada pandangan atau ada pemikiran di tengah-tengah perempuan itu yang nggak duduk, tidak duduk tentang makna apa itu kebebasan dan kemerdekaan itu, dan tidak paham apa makna kebebasan itu sendiri kayak gitu. Sehingga apa? Ketika tidak punya prinsip itu tadi, akhirnya lari kemana-mana. Nah, salah satunya adalah lari. Maaf, kalau kita melihat perempuan Minang sekarang, ya kehidupan serba hedonis, kehidupan permisif, bahkan ya mengadopsi tata pola perilaku dari luar yang menjadikan feminis atau feminisme menjadi landasan mereka. Nah, kita tahu bahwa itu bukan prinsip yang menjadikan hidup itu tertata, tapi menjadikan hidup itu menjadi liar, tanpa terkendali kayak gitu. Nah, maka kalau mengambil prinsip-prinsip yang itu tidak berasal dari prinsip kita sendiri, maka yang terjadi apa? Yang terjadi itu akan terjadi kesesatan. Ibaratnya begini, saya mau mengambil contoh. Kunci itu hilangnya di pekarangan kita. Nah,
Meskipun pekarangan kita itu gelap, Mhm. meskipun pekarangan kita itu rumputnya tebal, Iya. tapi kalau kuncinya itu hilang di pekarangan kita, kunci itu carinya di pekarangan tetap. Mhm. Ngapain di pekarangan tetangga? Oh, pekarangan tetangga rumputnya Hijau. hijau, pendek, kemudian lampunya terang. Oke. Siapa tahu bisa temu kunci kita di situ. Nah, ini kan kebodohannya nyata kayak gitu. Kalau udah jelas rumputnya hilang di pekarangan sendiri, mau gelap pun, mau rumputnya tebal pun, carilah kunci kita untuk kemudian kita bisa membuka pintu rumah kita gitu. Berarti apa yang harus diperbaiki? Terangi pekarangan kita, Ya. potong rumputnya kayak gitu. Sehingga apa? Solusi untuk kehilangan kunci itu bisa dapat di situ. Maka kenapa perempuan-perempuan Minang ini sekarang itu dalam kondisi galau? Iya, iya. Karena mencari kuncinya bukan di pekarangan sendiri, Di pekarangan orang di lain. pekarangan orang, dengan alasan apa? Lebih terang dan lebih Mhm. Lebih rumputnya rapi. lebih rapi kayak gitu. Mhm. Terlihatnya begitu, tapi bukan solusi kayak gitu. Sehingga ya dengan kondisi itu permisif, hedonis, bahkan feminisme itu menjadi santapan yang sangat luar biasa bagi Betul, mereka yang mereka menganggap bahwa itulah bukti bentuk dari kebebasan itu sendiri gitu. Oke. Emang sangat miris ya kalau kita ngelihat kebebasan yang disalahartikan zaman sekarang ya saya. Oke. Dan tentunya di dalam kemerdekaan ini juga kita perlu sebuah sosok ya. Sosok, dan kita sudah punya sosok-sosok tersebut, tokoh-tokoh perempuan Minang seperti ada Rasuna Said, kemudian juga Rohana Kudus. Nah, Rahma Al-Yunusiyah. iya betul, Rahma Al-Yunusiyah. Nah, ini kira-kira nilai-nilai perjuangan yang bisa kita petik dari para tokoh tersebut seperti apa, Zah? Betul. Jadi kalau kita mau berbicara atau merujuk kembali ke belakang kayak gitu kan. Ke belakang itu bukan berarti bahwa kita kembali ke zaman non teknologi gitu. Akan tapi ketika kita merujuk ke belakang, kita melihat bahwa ternyata di situ sosok-sosok berjuang, sosok-sosok pembangun, sosok-sosok perubah muncul bahkan di era-era belakang kayak gitu. Betul. Nah, era sekarang coba kita perhatikan, jangankan di kaum perempuan, di kaum laki-laki pun kita itu kehilangan sosok kayak gitu. Tidak ada Hamka lagi, tidak ada Natsir lagi kayak gitu, tidak ada sosok-sosok yang kemudian akan mampu mengangkat marwah dan izzahnya orang Sumatera Barat atau orang Minang ini kayak gitu. Nah, jadi kenapa sosok-sosok itu muncul di masa lampau? Nah, ini tidak bisa kita hilangkan bagaimana sih sistem pendidikan, sistem kekeluargaan, sistem pemerintahan pada saat itu sebelum sosok-sosok itu kemudian muncul atau menonjol di permukaan. Dan kita lihat bahwa ternyata apa? Agama dan peran adat itu tidak lepas dari kehidupan mereka. Nah, artinya apa? Kenapa Hamka bisa begitu? Misalnya kalau dari sosok laki-laki, oh ternyata dari sisi keluarganya adalah dari sisi ulama atau keluarga yang berpegang teguh pada agama. Dan kemudian keluarganya mencintai ilmu. Kemudian kita melihat juga Natsir begitu. Atau kemudian kita melihat Rahma Al-Yunusiyah, atau kita melihat siapapun tokoh-tokoh yang dari sisi perempuan, ternyata agama tetap menjadi fondasi mereka-mereka, beliau-beliau tersebut kayak gitu. Berarti apa? Minang dan agama, Minang dan Islam, kalau dia tetap dalam ikatan yang utuh, maka insya Allah Minang ini akan melahirkan kembali sosok-sosok yang luar biasa. Hamka-hamka selanjutnya, Rahma Al-Yunusiyah, Rasuna Said selanjutnya, itu insya Allah akan lahir dari Minang. Kenapa? Karena inilah alamiahnya dari Minang itu. Ketika Islam itu hidup di dalam sanubarinya, maka dia akan menjadi sosok yang luar biasa. Maka kalau kita berbicara tentang perjuangan dan kemerdekaan, itu adalah hal yang melekat erat dengan darahnya orang Minang kayak gitu. Jadi tidak akan mungkin kita itu akan susah untuk berbicara atau mendapatkan tentang apa itu kemerdekaan, apa itu kesejahteraan, apa itu perjuangan, kalau kita masih berpegang teguh kepada adat basyadi syarak basyadi kitabullah insyaallah. Oke. Memang kita perlu ya sosok seperti itu ya, Zaya. Betul. Dalam hal ini memang agama menjadi pondasi yang penting seperti Ustazah bilang tadi. Dan tentunya perjuangan yang paling krusial yang perlu diperjuangkan wanita ini
ada kaitannya dengan pendidikan juga ya, Zah? Betul, Termasuk pendidikan agama. betul. Mhm. Jadi karena memang pendidikan itu Allah sendiri telah mewajibkannya. Mhm. Di Al-Quran Allah mengatakan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu atau ulama itu posisinya itu tinggi. Rasulullah SAW juga memuji mereka gitu, para pendidik ini. Bahkan beliau itu menyampaikan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu bahwa pendidikan itu, bahwa belajar itu adalah kewajiban. Ini menunjukkan apa? Belajar dan pahala. Ya. Ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan kayak gitu. Jadi Mhm. ini bukan dua hal lagi, ini satu hal kayak gitu. Kenapa? Belajar itu dijadikan fardu, dijadikan kewajiban. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa belajar itu tidak wajib, nah ini berarti apa? Telah menghilangkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, merupakan keharusan kayak itu. Nah meskipun memang nanti ada pandangan di kalangan ulama sendiri terkait dengan ilmu mana yang kemudian menjadi kedudukan fardu. Jadi fardu itu nanti ada fardu ain dan fardu kifayah. Nah, maka kemudian pandangan terkait dengan ilmu syariah, maka ini ulama sepakat semuanya adalah fardu ain gitu. Tetapi tentang ilmu yang umum, nah maka ini memang nanti akan ada pendapat bahwa ada yang menyatakan itu fardu kifayah, bahwa ada yang mengatakan itu adalah mubah gitu. Maka kita akan melihat bahwa kalau ilmu syariah, ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang bagaimana kita memilih dan memilah apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan, maka semua sepakat dalam Islam itu adalah wajib ain. Jadi kalau mengatakan bahwa sholatlah yang wajib ain, lupa berarti bahwa belajar pun terkait dengan ilmu agama ada wajib ain. Jadi tidak bisa ditinggalkan, karena Rasulullah SAW itu sendiri menjadikan belajar dan dakwah itu tidak beliau tinggalkan sampai akhir hayat beliau. Nah, beliau saja yang dijamin surga tidak meninggalkan, apatah lagi kita kayak gitu ya, yang surganya tidak tahu gimana kayak gitu. entah masih jauh, entah masih jauh banget. Entah ya pantas surga gitu. Pantas. Bahkan yang tidak pantas, yang belum ada kejelasan ini saja masih belum memantaskan diri untuk belajar. Nah, ini kan berarti ada PR besar di kalangan umat Islam, bahwa bagaimana mereka itu harusnya mengejar ilmu akhirat ini atau ilmu syariah ini untuk perjalanan kehidupannya ini bisa mereka menjalankannya sebagai perjalanan yang terbaik gitu. Untuk menuju apa? Menuju tempat yang terbaik gitu. Nah, jadi ternyata apa yang disebut dengan kebebasan itu? Kebebasan itu adalah ketika kita menjadi makhluk mukhayyar atau makhluk yang bisa melakukan pemilihan, tapi pilihan kita adalah kebaikan untuk dunia dan kebaikan hingga akhirat. Jadi sebenarnya orang Islam itu atau orang Minang ini adalah makhluk yang makhluk yang futuristik atau makhluk yang bisa melihat di balik. Kenapa bisa melihat di balik? Karena cakupan pandangannya bukan hanya cakupan pandangan dunia, tapi sampai cakupan pandangan akhirat. Ya, kalau hanya dunia ternyata bagi orang Islam itu terlalu kecil. Jadi maka pandangannya lebih luas adalah pandangan dunia dan akhirat kayak gitu. Oke, masih tentang kebebasan nih, Zah. Bagaimana dengan kebebasan berpendapat perempuan Minang? Ini seperti apa, Zah? Betul. Di dalam adat kita. Perempuan Minang itu tidak pernah dikekang berpendapat. Bahkan perempuan Minang itu memiliki kebebasan dalam berpendapat selama pendapatnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Berarti apa? Bebas tapi dalam koridor. Nah, gitu. Artinya tidak ada dalam sejarah sebenarnya, kecuali ya ada cacat-cacat di dalam pelaksanaan, itu tidak bisa dipungkiri. Apapun sistem kehidupan itu akan selalu ada cacat-cacat, karena apa? Pelakunya manusia. Karena manusia itu tempatnya salah dan khilaf kayak gitu. Nah, tetapi kalau sistem Islam itu sendiri nggak ada cacatnya sebenarnya. Nah, jadi kebebasan perempuan itu, misal kebebasannya, nah begini aja. Ini mungkin sekaligus untuk titik kritik ya, terutama untuk tidak hanya perempuan Minang, tetapi juga untuk para keturunan Minang. Tidak ada yang tidak tahu harusnya terkait dengan Siti Mangopo.
Nah, Siti Mangopo itu terkenal kenapa? Siti Manggopo. Terkenal karena perang blasting. Perang blasting. Perang blasting itu adalah perang penolakan pajak. Oke. Nah, harusnya Minang anti pajak. Tapi itu tidak mungkin. Berarti apa? Pajak itu adalah ajaran dari atau sistem yang dibawa oleh penjajah. Oke. Orang Minang udah menolak. Dan itu berhasil. Dan Waktu itu dulu. sempat berhasil dan kemudian Siti Mangopo ditangkap. Kan begitu, memang selalu ada pengkhianatan dan Pasti. ada adu domba dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi keberadaan beliau itu tidak ada orang lupakan, harusnya keturunan Minang. Meskipun negara tidak menganggap beliau sebagai pahlawan sampai saat ini. Ya. Oke. Tidak pernah tuh ada nama Siti Mangopo sebagai pahlawan di Indonesia. Tetapi pahlawan di tanah Minang itu beliau. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata sistem-sistem buruk yang dibawa oleh penjajah-penjajah itu itu sudah banyak yang menolak dan sudah banyak memperjuangkan untuk kemudian itu jangan sampai diterapkan di negeri kita tercinta. Tapi kenapa kemudian sekarang diterapkan? Nah, berarti pertanyaannya, negeri kita itu sudah merdeka atau belum? masih dalam kategori terjajah. Berarti terjajah. Kenapa? Yang diperjuangkan untuk dilepaskan ternyata sekarang malah sekarang diperlakukan. Berarti dalam kondisi sekarang ini, iya, kita masih menjalankan sistem penjajahan kayak gitu. Nah, harusnya Siti Mangopo yang lain itu lahir kayak gitu. Siti Mangopo perempuan. Oke. Perempuan saja memiliki kekuatan untuk kemudian membebaskan negerinya. Bukan hanya dari penjajahan, bahkan dari sistem yang diterapkan oleh penjajahan. Nah, begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar penjajahan biasa, tapi sistem yang diterapkan oleh penjajahan itu pun ditolak. Maka kalau perempuan bisa sekuat dan seberani itu, apa dasar yang menjadi pegangan beliau? Nah, kalau perempuan juga bisa sekuat itu, bagaimana kaum laki-laki Minang? Harusnya lebih kuat, karena bagaimanapun Allah telah menganugerahkan bagi laki-laki itu kekuatan lebih kuat daripada perempuan, lebih luas daripada perempuan kayak gitu. Nah, tentu pejuang-pejuang Minang ini sebenarnya jauh lebih hebat kayak gitu. Seharusnya ya. Kalau kembali lagi ya seharusnya kayak gitu. Sedih ya kalau ngomong ada kembali lagi seharusnya kayak gitu. Nah, jadi artinya bagaimana beliau itu memperjuangkan kebebasan negerinya, tidak terkungkung dengan sistem penjajahan, tidak hartanya itu kemudian harta milik sendiri dipajakin, apa-apa dipajakin, itu ditolak oleh beliau. Maka apalagi dalam kehidupan kita sekarang ini kayak gitu, di mana sistem yang meracuni kehidupan kita bukan hanya sistem perpajakan saja, bahkan sistem pergaulan. Nah, dari dulu Minang itu telah menjadikan bahwa jangan diadu antimunjo durian. Sekarang antimunjo durian bonceng-boncengan ya. Oke. Siapa yang bisa memperjuangkan untuk kemerdekaan anak generasi kita, untuk kemudian mereka tidak jatuh atau tidak menjadi generasi yang maaf kayak gitu ya, yang apa namanya itu, yang tidak menjaga lagi kesuciannya kayak gitu. Nah, ya kalau masih ada mande-mande, kalau masih ada bapak-bapak, mama-mama yang peduli, berarti kenapa hilang kepedulian ini? Ya karena tadi prinsipnya udah hilang. Jadi selama dia bisa jalan, selama dia bisa melaju pada jalur itu, katanya mau nabrak orang, mau menyerempet orang kan punya mata katanya, kayak gitu kan. Betul. Yang penting dia, nah ini berarti dia berjalan di jalan raya itu tanpa prinsip, tanpa aturan, sehingga nabrak sana nabrak sini, meninggalkan siapa yang seharusnya dibawa, mengabaikan siapa seharusnya diperhatikan, menabrak siapa yang harusnya jangan ditabrak kayak gitu. Nah, inilah terjadi pada kondisi kita sekarang. Jadi fenomena saat ini. Berarti kenapa kok begini? Maka harus ada pendidikan yang bisa mengembalikan prinsip-prinsip ini di tengah-tengah kehidupan keturunan Minangkabau gitu. Iya. Kalau kita
telusuri, Zah. Sebenarnya yang salah tuh apa sih, Zah, saat ini? Kalau kita lihat sistem adat kita sudah sesuai ya, dengan ABSSBK itu sudah sesuai, termasuk juga sistem pemerintahan kita sebenarnya sudah mumpuni begitu. Kalau menurut Ustazah sendiri, Nah, jadi kalau dicari-cari apa yang akan salah gitu. iya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang sistem pemerintahan kita dan sistem adat kita saat ini, sekarang itu tidak mumpuni sama sekali. Okay. Kenapa tidak mumpuni? Misal, kita mau memberantas terkait dengan maksiat anak generasi kita, karena zina sekarang udah merajalela. Hamil dua nikah, masya Allah luar biasa tingginya, subhanallah sudah luar biasa tingginya. Kemudian juga maaf kayak gitu ya, terkait dengan tingkat aborsi, kemudian bayi-bayi yang dibuang sembarang tempat kayak gitu, itu tidak apa namanya, tidak menjadi rahasia umum lagi, di mana-mana udah terjadi gitu. Bahkan levelnya itu tidak lagi level orang pekerja, tapi udah level anak sekolah, dan anak sekolah yang luar biasanya udah sampai level SD. Ya, bahkan saya pernah mengisi acara di Solo itu, guru di Solo itu miris karena waktu itu kita saya jadi pembicara itu, yang jadi pesertanya itu guru-guru salah satu diantaranya itu ada guru TK. Nah itu beliau itu sampai miris menceritakan perilaku anak TK-nya ini itu sudah seperti perilaku orang dewasa dalam perkara apa namanya, aktivitas seksualnya. Nah, dan ini ternyata bukan terjadi di Solok saja gitu. Bahkan di mana-mana di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia kayak gitu. Nah, berarti apa sistem yang ada di Indonesia saat ini atau sistem yang ada di Minang saat ini terkait dengan sistem pergaulan? Iya, copy paste dari sistem pergaulan yang ada di luar kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana antisipasi yang dilakukan terkait dengan sistem pergaulan ini? Sistem pergaulan tidak akan lepas dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan tidak akan lepas dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi tidak akan lepas dengan sistem terkait dengan hukum. Sistem hukum tidak akan lepas dengan sistem politik. Saling berkaitan, semuanya saling berkaitan. Betul, kayak gitu. Nah, berarti apa? Berarti harusnya satu sistem itu ditopang dan dijaga oleh sistem yang lain. Maka kalau kita melihat kenapa sistem pergaulan kita begini, karena ternyata sistem sosial masyarakat kita memang sudah bobrok. Kenapa sistem sosial masyarakat kita bobrok? Karena sistem pendidikan kita rendah. Bahkan tingkat literasi di Indonesia, IPM di Indonesia ini rendah banget kayak gitu. Betul. Bahkan tingkat IQ sampai terakhir itu Allah. Masa IQ Indonesia itu 78? Nah ini kan, ya ampun, itu di bawah banget, rata kan, rata-rata. Betul. Nah maaf aja lah ya, mungkin sekolah dengan anak berkebutuhan khusus itu untuk menghadapi yang level 78 ke bawah itu udah sering gitu beliau-beliaunya gitu. Nah bagaimana susahnya untuk mengatur. Berarti kenapa kok sampai tingkat literasi dan tingkat IQ orang Indonesia bisa serendah itu, IPM-nya bisa serendah itu? Berarti sistem pendidikannya gimana? Nah, sistem pendidikan ternyata yang katanya wajib belajar itu dari zaman Orde Baru. Kenapa masih ada yang putus sekolah di zaman katanya reformasi sekarang? Ya, betul. Nah, kemudian kita lihat bahwa ternyata sistem pendidikan ini tidak lepas dengan sistem ekonomi. Jangankan berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang makan saja, ini susah. Bagaimana mau makan? Untuk berbisnis saja repot. Nah, begitu. Kita bisa lihat sekarang dalam kondisi sekarang. Mungkin ruko-ruko yang awalnya hidup nih ya, sekarang banyak tulisannya itu kontrakan atau dijual. Apalagi yang sekarang ini di era yang katanya makan bergizi ini, maka semakin sulit kita untuk mendapatkan makan bergizi. Ayam itu semakin mahal. Padahal orang Minang ini itu bukan pemakan ayam ya, orang Minang itu pemakan daging. Seperti halnya masakan tradisional kita, rendang. Betul.
randang, daging, Mm-mm. gulai bana, Iya. tunjang, kerupuk jange. Nah, ada itu yang bahkan tidak dikenal. Saya waktu kecil-kecil dulu, Mhm. itu bahkan sate ayam itu nggak ada. Mhm. Di Padang itu nggak ada sate ayam. Oke. Yang ada tuh sate daging. Kalau tidak sate daging, sate lokan. Iya, betul. Tapi sekarang sate ceker, sate kulit, sate tahu. Perutnya juga disatain. Betul, sate usus kayak gitu. Iya. Terjadi perubahan. Iya. Dan perubahan itu bukan perubahan meningkat, tapi perubahan menurun. Mhm. Jadi kalau misalnya kita ini adalah pemakan daging, harusnya distribusi daging untuk orang Minang ini bagus. Mhm. Nah, tapi kenapa buruk kayak gitu? Berarti kan ekonomi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan daging itu. Bahkan yang lebih mirisnya, ya kayak misalnya kehidupan di kecamatan saya, di kelurahan saya, jangan kecamatan nanti marah pula camatnya ya, kelurahan saya kayak gitu ya. Itu saja tetangga-tetangga itu banyak yang mengatakan bahwa ya alhamdulillah dengan adanya Idul Adha itu mereka baru bisa mengecap Iya. rasanya daging Hanya sekali setahun. sekali setahun. Bandingkan dengan zaman dulu. Bandingkan dengan Hampir zaman setiap dulu. hari. Betul. Nah, ini kenapa kok bisa menurun begini? Nah, berarti kan sistem ekonomi kita mengalami kerusakan parah kayak itu. Karena apa? Pola distribusinya tidak distribusi yang merata. Tapi terfokus atau terikat pada pihak-pihak atau bagian-bagian tertentu di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa nilai kekayaan 10 orang terkaya berapa ya menurut kemarin itu 100 orang terkaya Indonesia itu sama dengan 90 ya 90% kekayaan orang di Indonesia gitu. Oke. Jadi kok bisa kekayaan Indonesia yang sebegini-gini Iya. cuma hanya terfokus kepada 100 orang terkaya kayak gitu. Betul, betul. Karena yang kayak kita itu benar-benar sumber daya alam sebenarnya kan, dan harusnya itu bisa memperkaya Betul, masyarakat kita secara keseluruhan. betul. Tapi hanya orang-orang tertentu seperti yang saya bilang. Iya, nah berarti kan kapitalisme, masya Allah luar biasa telah menjerat sistem kehidupan kita kayak gitu. Berarti sistem kita pasti bukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan Islam, tapi sistem kapitalisme kayak gitu. Betul. Dimana orang-orang yang bermodal, orang-orang berduit semakin bisa memperbanyak duitnya. Duit menghasilkan duit sekarang. Makanya kalau kita kalau di sistem ekonomi kapitalis itu dikenal dengan homo homini lupus, bahwa manusia itu makan manusia. Nah, terjadi saat sekarang kayak gitu. Iya, iya. Nah, memang homo homini lupus itu adalah karakter dasarnya kapitalisme. Nah, jadi ya contoh aja ya, kayak misalnya ada kenalan dari kakak kayak gitu. Nah, ya dia itu sampai bisa padahal dia bukan pedagang nasional, bukan karakternya pedagang nasional, apalagi yang internasional, bukan. Dia masih pedagang lokal terkait dengan kabupaten tertentu malah kayak gitu. Saya tidak akan sebut kabupatennya nanti. Apa? Kabupaten tertentu. Dan itu masih di tahun 2000 ini ya. Kakak saya itu pindah ke Padang itu 2 tahun ponaan saya kelas 2 SD. Berapa tuh ya? Tahun berapa tuh? Saya jadi lupa. Tahun 2018, saya lupa tuh. Oke. Itu istrinya rekeningnya 2 miliar. Suami 2 miliar. Anak-anak ya 2 miliar. Kenapa? Itu untuk saving katanya. Berarti uang negara saja tuh ya. Uang negara itu terfokus pada keluarganya itu ada sekitar 6 miliar. Wow. Berarti kelangkaan uang itu salah satunya dia akan pelakunya. Karena memang terfokusnya hanya ke beberapa orang atau sekelompok orang. Dan itu level kabupaten, catat nih. Wow, kabupaten loh. Kabupaten. Apalagi di kota besar. Apalagi kota besar. Berarti kenapa kok kelangkaan uang atau uang itu kemudian mengalami inflasi, nilainya semakin turun? Ya karena ini tadi kayak gitu. Nilai uang itu ada, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk daya beli. Kenapa? Karena udah ditahan. Betul. Kayak gitu.
Sehingga kalau mau dia tetap beredar, ada penciptaan uang baru atau percetakan uang baru, sehingga nilai uang itu semakin turun. Nah ini sistem ekonomi yang begini ini bagaimana mungkin akan mensejahterakan, padahal banyak banget masyarakat kita, terutama di Sumatera Barat ini, di pinggir-pinggir, untuk pegang uang 100.000 sehari saja ini Agak susah. alhamdulillah. Ini 6 miliar enak-enak aja nongkrong di rekening Untuk saving ya. untuk saving. Dan memang mainnya itu kayak uangnya memang tidak berseri. Nah berarti untuk savingnya aja 2 sampai miliaran, dan kalau dia misalnya mau ke Malaysia, mau ke Amerika, mau ke apa, dia menyebutnya itu vacation dia. Vacation itu malah Healing. di luar healingnya itu malah bukan Indonesia, Iya, luar negeri ya. luar negeri. Eropa bahkan. Eropa, Amerika gitu. Dan itu dengan gampangnya. Jadi mengeluarkan uang tuh tanpa seri, tanpa ada khawatir lagi. Nah, sistem ekonomi begini apakah sudah sesuai? Sangat tidak sesuai. Nah, berarti apa? Kenapa bisa begini sistem ekonomi kita? Berarti sistem hukum kita ini timpang. Ya, memang saling berkaitan semuanya kalau dikaji-kaji. Betul. Kalau sistem hukum timpang, bagaimana sistem politik kita melakukan pengaturan ini? Orang-orang yang terlibat, orang-orang yang mengatur terkait dengan sistem-sistem ini, bagaimana? Berarti sama. Contohnya aja ketika yang bencana 28 November itu, malah salah satu pejabat yang datang merokok cerutu, itu nilai cerutunya 75 juta satu cerutu. Wow. Logikanya Miris banget. membakar uang itu tanpa mikir gitu. Betul. 75 juta. Iya, iya. Padahal katanya dia datang ke lokasi untuk membantu para korban. Andaikan cerutunya itu diuangkan dan diturunkan untuk para korban, itu jauh lebih bermanfaat daripada dia kemudian mengambil foto sambil menghisap cerutunya. Betul. Nah, berarti sistem politiknya menciptakan orang-orang yang karakter begitu dalam mengatur negeri ini. Nah, sistem pemerintahannya berarti apa? Kalau kita melihat bahwa kerusakan itu bukan kerusakan pada satu bagian struktur sistem saja, tapi sudah keseluruhan dari sistem. Nah, kenapa? Berarti sistem yang ada di dalam kehidupan kita ini bukan sistem yang memanusiakan manusia. Betul. Maka apakah sistem negeri kita sekarang itu udah cocok? Udah benar? Tidak. Dengan apa yang kita lihat? Wallahu alam. Enggak bisa, Allahu alam. Karena dengan apa yang kita lihat, Iya, memang itu dan terjadi. bukan kondisinya dalam 1 tahun 2 tahun saja, tapi dari awal tahun sampai sekarang ini sudah 80 lebih tahun kayak gitu, tidak ada perubahan. Berarti apa? Berarti sistem ini bukan sistem yang baik untuk diterapkan. Maka apa, ya udah, harusnya ada pergantian sistem gitu kan. Nah, kemudian adat kita, betul enggak sistem adat kita sudah baik? Mungkin secara konsep awalnya sudah baik. Yeah. Tapi kenapa kemudian hasilnya begini? Berarti tidak ada kesempatan dia untuk dijalankan. Betul. Nah, kalau tidak ada kesempatan dia untuk dijalankan, bagaimana untuk menonjolkan kebaikannya, kebagusannya kayak gitu. Nah, contoh misalnya gini, tidak bisa kita tutup mata perkelahian antara mama dan kemanakan gara-gara tanah. Sampai bunuh-bunuhan kayak gitu. Bahkan ada kemanakan yang kemudian udah lapar dan mati karena kelaparan. Lihat, tetangga-tetangganya yang notabene adalah mahasiswa kaum, itu tidak ada yang membantu. Padahal kata Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW, barang siapa yang kemudian bangun di pagi hari dalam perutnya kenyang tetapi ada tetangganya kelaparan, maka Allah itu akan melaknat orang yang begitu. Nah, coba lihat, ini bukan lagi hanya sekedar tetangga, anak kemanakan gitu, dan lapar dan mati dalam kelaparan. Bahkan ada yang bapak karena khawatir kemiskinan keluarganya sampai bunuh diri karena tidak melihat adanya peluang pekerjaan. Ini bagaimana kaum ini untuk kemudian membelanya? Jangankan kaum secara umum, keluarga saja yang masih saparui lah gitu. Bagaimana melindungi? Ternyata tidak bisa membantu karena mereka sama-sama miskin semua. Lalu bagaimana dengan kaumnya? Sama juga, ternyata kaumnya tanahnya sudah dijual oleh mamanya. Begitu. Nah, sekarang ini kan contoh dalam kasus yang lain, kita ini kan tanah ulayat kita banyak yang kemudian sudah dijadikan sebagai sebagai
tanah untuk diusahakan itu ya, saya lupa istilahnya apa. Karena nah kan itu kontrak pengelolaan tanahnya sampai puluhan tahun, tidak Oke. 10-20 tahun, sampai 50 tahun gitu. Dan itu sampai keputusan terakhir itu setahu saya itu ketika tanah itu tidak lagi dimanfaatkan oleh si pengusaha, maka dia akan dikembalikan ke negara. Oke. Logikanya tanah ulayat dikembalikan ke negara itu bagaimana? Itu banyak terjadi loh sekarang, Za. Betul. Tanah-tanah tidak bertuan padahal walaupun tidak bersertifikat ya, tapi itu tanah ulayat begitu kan. Betul. Di Minang ini, nah itu keluar biasaannya gitu. Tidak ada satu jengkal tanah pun di sini itu yang tanpa ada kepemilikan. Kepemilikan. Nah, jadi kalau ada tiba-tiba jadi tanah negara itu pasti pecaplokan. Betul. Nah, apalagi kemudian ada seseorang dan dia bukan dari kaum tertentu, seseorang yang kemudian dia punya tanah sampai ribuan hektar. Nah, ini berarti pasti bukan sesuai dengan apa yang adat Minang lakukan gitu. Kenapa? Karena di Minang itu kenapa sampai ada ulayat-ulayat atau tanah-tanah ulayat begitu, agar jangan ada keturunannya yang itu dalam kondisi miskin tidak berumah, minimalnya berumah kayak gitu. Jadi tidak ada harusnya orang Minang ini yang menjadi tunawisma. Betul. Tapi sekarang coba lihat, kalau misalnya kita mau jalan ya, tidak jauh-jauh lah ya, tiap Jumat aja lihat di depan TVRI ini di Jalan Sudirman. Tiap Jumat aja banyak pengemis-pengemis yang berkumpul betul. meminta. Tiap sore juga banyak, Za. Iya, tiap Jumat itu yang paling saya Itu yang lihat paling tuh. banyak ya. Banyak banget di sepanjang Jalan Sudirman sampai jalan di mana-mana tuh yang dekat-dekat masjid tuh ya, itu keluar pengemis semua tuh. Sejak kapan kemiskinan begitu terjadi di Minangkabau? Berarti ini bukan kemiskinan terkait dengan kemalasan, tapi ini sudah kemiskinan struktural. Oke. Ekonomi, politik, pemerintahan, bahkan adat. Ini semuanya sudah rusak. Kenapa kerusakan ini terjadi? Ya karena sistem yang menaungi kita sekarang bukan sistem yang memanusiakan manusia. Kenapa? Tidak berdasarkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka mau kembalikan lagi adat Minang ini untuk menjadi luar biasa, mau menjadi pejuang, melahirkan pejuang-pejuang lagi. Pejuang-pejuang itu tidak lahir dalam kondisi miskin. Betul. Pejuang-pejuang itu tidak lahir dalam kondisi bodoh. Pejuang-pejuang itu tidak lahir dalam kondisi lapar. Oh, kalau kita melihat Robin Hood kan dia membela orang miskin, iya, tapi dia sebenarnya adalah bangsawan. Yeah. Nggak ada tuh pejuang yang lahir dari maaf gitu, yang tidak berbibit bobot gitu. Karena hanya singa yang akan bisa melahirkan singa. Betul. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini, kita lihat apa yang harus kita lakukan. Kembalikan lagi ke tampuknya, bahwa kalau mau Minang berjaya, Islam wajib hadir menjadi inti. Kalau mau merubah kondisi perempuan-perempuan Minang, tidak lagi menjadi wanita-wanita hedonis, tidak lagi menjadi wanita-wanita permisif, tidak lagi menjadi perempuan-perempuan feminis. Loh, kenapa tuh tadi wanita sekarang perempuan? Karena feminis paling tidak suka disebut wanita. Karena wanita kan bahasa Jawa ya, wani ditoto ya. Nah, perempuan. Nah, karena apa? Karena kehilangan prinsip dan identitas. Yeah. Sehingga menganggap bahwa karena sudah tidak punya prinsip dan identitas ini, menganggap bahwa kebebasan itu adalah hal yang harus diperjuangkan. Betul. Nah, sekarang terkait dengan feminis, ini mungkin sebagai kunci ya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa feminis itu sesuatu yang kemudian diperjuangkan atau feminisme itu sesuatu diperjuangkan, sekarang Fadla mau nanya nih sama Uni, puncak dari feminisme itu apa? Puncaknya seperti apa aja puncaknya? Lesbianisme. Oke. Iya. Ya, itu puncak banyak dari terjadi feminisme itu adalah lesbianisme. Nah, sekarang kita lagi getol-getolnya anti LGBT kan. Mungkin enggak orang Minang, perempuan Minang menjadi part of? Iya, sebenarnya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kenapa mungkin hari ini? Karena lupa akan prinsip atau tidak tahu akan identitas asal. Jadi nggak ada pegangan, nggak ada fondasi, jadi ya meliar.
Dia membutuhkan Betul, mana betul. yang menurut dia, ibaratnya gini, orang udah tenggelam di laut, Mm-mm. maka kalau dia tidak bisa berenang, dia akan menggapai apa saja yang bisa dipegang. Betul. Tapi kalau dia bisa berenang, oh ini sesuatu yang layak dipegang, oh ini tidak bisa, dia akan mencari sampai kemudian bisa yang menjadi pegangannya. Mhm. Tapi sekarang ini ya karena perempuan, jangankan yang perempuan, laki-laki kita juga pada tidak bisa berenang. Sehingga ketika mengalami masalah atau musibah di laut lepas, ya menggapai apa yang bisa dipegang, meskipun itu cuma ranting. Ya, artinya memang cukup kompleks permasalahan yang terjadi Tapi di negara inti kita. permasalahannya Intinya ya cuma hanya satu. satu. Ya, kita kembali ke Islam sebenarnya. Betul. Gampang kan solusinya? Mhm. Tapi kenapa tidak mau? Berarti ada Itu yang kembali ke keluarga kita masing-masing sepertinya, Za. Karena ketika kita memerlukan perlindungan dari negara kita sendiri, nah mungkin kita kembali ke keluarga kita masing-masing, artinya menyelamatkan keluarga kita dulu. nggak bisa. Karena orang Islam itu ibaratnya tinggal di satu kapal. Oke. Karena itu hadis dari Rasulullah SAW itu hadis dari Rasulullah SAW. Orang Islam itu ibarat hidup di dalam satu kapal. Satu kapal itu hidupnya atau tinggalnya kan ada dek-deknya ya. Betul, betul. Ada apa level-levelnya gitu. Nah, yang paling kaya itu kan paling atas ya. Betul. Tinggalnya kan. Betul. Jadi dia bisa melihat pemandangan laut, dia bisa duduk di selasarnya kapal pesiar tersebut gitu. Sangat berbeda dengan dek paling bawah ya. Dek paling bawah kalau kena kalau kena karang ya dia duluan yang innalillahi kan. Betul. Iya. Kalau kita nonton Titanic ya. Betul. Maka kalau misalnya di kapal itu kan hidupnya itu sesuai dengan level tempat tinggalnya, Betul. termasuk kebutuhan air. Semakin ke bawah ya airnya semakin dibatasi kan. Betul. Kalau di atas itu bebas ambil air yang bersih itu seinginnya, yang di bawah itu sebatasnya kayak gitu. Cukup untuk minum. Cukup untuk minum. Mungkin satu botol isi 600 cc udah itu cukup untuk sehari kayak Gitu gitu. aja. Gimana kalau misalnya mereka masih merasa haus? Yang dek bawah itu. Apa yang mereka lakukan? Ya, Mereka pergi ke atas kan? naik ya. Naik ke atas. Kalau kemudian orang yang di atas merasa bahwa orang dek di bawah ini tidak patut untuk naik ke atas, atau mencuekkan saja, uruslah urusan sendiri, nggak perlu, yang penting dek kami aman, maka dia akan bolak-balik dan akan merasa capek. Kalau misalnya dibolehkan turun naik Okay, dia akan merasa capek. Kalau tidak boleh lebih ekstrim lagi kan, makin bingung dia kan orang di bawah, apa yang harus kami lakukan? Kalau satu sudah merasa capek, atau satu kemudian dia sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dilarang, kira-kira dia akan melakukan apa? Ya, pasti akan melakukan berbagai cara untuk Mendapatkan air. mendapatkan Salah satunya kebutuhannya. Menghabisi nyawa orang lain. bukan, dia akan membolongi kapal karena kan kapal itu di atas air. Betul. Dia akan membolongi kapal. Maka dia mengatakan bahwa kapal ini kalau dibolongin, udahlah dia bodoh, miskin, tanpa privilege apapun, yang bisa dilakukan apa? Membolongi kapal dengan logikanya bahwa kita kan hidup di atas air, masa kita kekurangan air? Mana logikanya? Logika mereka. Logika mereka. Yang mereka lakukan apa? Bolongin kapal sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, dikit. Yang penting sedek kita ini, sekeluarga Iya, kita dapat ini ya. dapat air. Tapi efek pemecahan kapal itu, badan kapal itu, mau dia kecilkah bolongannya, apalagi besar, pasti akan berimbas kepada besarnya. Kenapa? Karena air itu punya tekanan. Iya, betul. Jadi katanya, ya udah sedikit aja, yang penting kita dapat air hari ini. Yang dari sedikit bolongnya bisa jadi gede. Betul, ternyata tidak berlaku di dalam kehidupan perkapalan. Karena sedikit saja bolong itu sama dengan bencana seluruh kapal. Betul. Maka kalau kita berfokus
untuk ya udah kita fokus kepada keluarga kita saja. Tidak Keluarga bisa. orang lain gimana? Yang bisa jadi bahkan level pendidikannya, level pemikirannya, level segalanya rendah dari kita, dan kita biarkan dia memikirkan keluarganya sendiri. Mungkin kita secara pendidikan, secara ekonomi, secara ya kita punya privilege tersendiri. Tapi mereka dan kita bilang fokus saja sama agama keluarga kita sendiri. Mereka kalau mereka melakukan tindakan yang seperti pembolong bawah dek itu tadi gimana? Kita juga yang kena. Musibah itu tidak pernah mau musibah akan ini berhenti, enggak bisa gitu. Akan berlanjut. Berarti apa? Muslim itu tidak boleh menjadi orang yang egois. Disitulah letak istimewanya Islam ya. Betul. Jadi sistem. Ketika kita memikirkan bahwa kita harus memperbaiki diri, kita juga wajib memperbaiki orang lain. Jangan kemudian dia menjadi sumber perusak. Sumber masalah. Ketika kita biarkan, maka sebenarnya kitalah sumber masalah. Nah, jadi agama ini bukan menjadi ranah pribadi ternyata apa? Agama ini ranah sosial, bahkan menjadi ranah agama. Kenapa? Sistem kehidupan kita sangat bergantung kepada agama, yang dimana agama menjadi prinsip dan dasar. Tapi sayangnya kita kembali ke zaman jahiliyah, Zah. Nah, sebelum Islam masuk. di situ mirisnya sekarang. Berarti ini bukan suatu kebanggaan hidup di zaman sekarang. Tidak. Berarti apa? Menjadi kembali lagi ke zaman, harusnya ini adalah zaman perjuangan. Betul. Maka sudahkah Anda berjuang? Nah, kan begitu jadinya. Kembali ke sana. Oke. Menarik pembicaraan kita. Iya. Karena memang kalau membahas masalah perjuangan nggak akan ada habisnya, apalagi di zaman sekarang ya, Zah. Kita juga sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita, Zah. Oke. 1 menit, Zah, closing statementnya. Boleh. Untuk tema kita hari ini. Jadi ketika kita berbicara tentang kemerdekaan dalam perspektif perempuan Minang, maka insya Allah sebenarnya perempuan Minang itu sudah mendapatkan privilege berupa kemerdekaan itu sendiri. Jadi tidak perlu untuk kemudian kita mengadopsi atau mengadaptasi pemikiran-pemikiran terkait dengan kemerdekaan yang berasal dari luar Minang itu sendiri, atau dalam hal ini yang berasal dari luar Islam. Karena dengan ABS SBK itu seorang perempuan Minang memiliki hak yang sangat luar biasa dan memiliki kewenangan yang sangat luar biasa. Tidak hanya menjadi seorang perempuan, tapi juga menjadi seorang ibu, bahkan menjadi seorang bunda kandung, begitu. Jadi bunda kandung perempuan Minang itu adalah pihak yang sangat bertanggung jawab atas peran yang diamanahkan oleh agama dan oleh adat. Dan kemudian perempuan Minang itu sendiri, adat perempuan Islam itu sendiri adalah simbol daripada kekuatan dan simbol dari orang yang memiliki prinsip yang kuat. Insya Allah, luar biasa. Oke, di sana pandangan demikian tadi kebersamaan kita di Beranda Perempuan hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 bersama Ustazah Fadilah Caniago dari Muslimah Tonggak Nagari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Wilayah Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur Urang dan Ampek Jini, orang yang 4 jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu, sedangkan peranan malin diganti dengan ulama. Semenjak itu sampai sekarang, unsur Urang dan Ampek Jini berubah menjadi penghulu,